Udah tampak, Evel? Udah Sudah ya? Pak, di cover. Oke. Jadi hari ini masih 10 Maret. Ini Faustina bolak-balik masuk, terlempar terus nih. Faustina, Iya Kak, kenapa? koneksinya lagi agak jelek. Oke, di Bogor kan? Iya Kak, lagi hujan lah. Oke, baik. Em, saya tampilkan lagi di sini apa yang sudah dibahas pada bab sebelumnya itu cukup banyak. Kalian harus buat checklist lagi ya. Apa yang sudah kalian pahami dengan baik, apa yang belum. Jadi fokus pada apa yang belum kalian pahami dengan baik kalau belajar menjelang kuis maupun nanti ujian. Ya, jadi biasakan buat checklist begitu, apa-apa saja yang ada di tiap subbab dan apa yang sudah kalian pahami dengan baik gitu ya, dan yang belum gitu juga gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bab 10 dan juga dengan bab 11 yang tentunya baru kita bahas minggu depan bab 11-nya ya, tapi ini saya anggap satu kesatuan nih bab 10 dan bab 11 eh, sesuai silabus. Nanti Anda bisa cek lagi juga di silabus apakah persis seperti ini atau ada di sini saya beri warna abu-abu karena ini nanti mungkin di silabus tidak dituliskan di minggu minggu ini begitu ya. Tapi saya akan bahas ini sebentar. Ini ya kita bahasnya nanti begitu ya. Mungkin gitu ya. Jadi ini warna warnanya jelas saya bedakan karena posisinya nanti relevan ketika kita hendak membahas integral lipat dengan sistem koordinat polar begitu. Nanti kita lihat ya, pembahasan itu kita tunda di bab 12 atau 13 tentang integral lipat itu. Nah, jadi kuliah kita sekarang segmen kedua ini akan membahas parabola, elips, dan hiperbola. Jadi Anda diharapkan mengenali dan dapat menentukan persamaan parabola, elips, dan hiperbola. Nah, topik ini termasuk topik irisan kerucut. Saya ingat ini pernah menjadi materi pelajaran di SMA, pernah juga dihapus. Saya nggak tahu yang terakhir kurikulum 2013 itu apakah mengikut sertakan ini. Dulu belajar nggak di SMA ini, irisan kerucut ini? Nggak ada sih Pak di SMA Pak. Ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Elips nggak kenal elips. Nggak Pak. Nggak ada sama sekali. Cuma lingkaran saja. Aduh, parabola sih kenal dong. Iya, parabola. Parabola kenal. Parabola juga Pak. Hiperbola? Nggak juga. Nah, oke, berarti ini katakanlah relatif baru ya, irisan kerucut. Kenapa namanya irisan kerucut? Karena memang ada hubungannya dengan kerucut. Kalau kerucut itu diiris, bayangkan diiris, di, jadi saya gambarkan bidang di situ, bayangkan si kerucut itu dipotong searah bidang itu. Maka irisannya berupa apa yang pertama ini? Berupa elips. Kalau bidangnya mendatar, hasilnya apa? Lingkaran ya. Jadi lingkaran itu dalam hal ini termasuk elips ya. Ini elips khusus gitu ya. Uh, elips khusus ya. Elips spesial lah gitu ya. Nah, yang kedua, kalau dipotongnya mengiris alas, maka di situ hasilnya adalah parabola. Nah, yang
ketiga ini agak beda dengan yang kedua. Ini vertikal nih bidangnya. Maka irisannya itu seperti parabola tapi bukan. Itu hiperbola itu. Ya. Ya ini pengetahuan klasik, tidak dibuktikan dari persamaan kerucut begitu. Tapi kita akan membahas ini dengan pendekatan yang berbeda. Jadi ketiga kurva irisan kerucut tadi mempunyai persamaan yang serupa sebetulnya, yaitu persamaan ini. Apa itu? Ada P, ada F, ada L. Nah, gambarnya di sebelah kanan, garis. Jadi ini garis lurus, vertikal digambarkan di sini, bisa saja horizontal. Tapi saya memilih garis vertikal untuk ilustrasinya. Jadi sebutlah garis ini garis L gitu ya. L kecil. Lalu ada titik di situ L besar. Oke. Nah, kemudian kita tentukan sebuah titik lagi F di sini. Jadi ada pertama tadi L, kemudian F. Maaf, saya ralat. Kita punya garis L kecil, kemudian kita tentukan sebuah titik di luar garis, sebutlah F. Lalu kita tentukan titik-titik P yang berjarak sama dengan saya ralat, yang jaraknya ke garis L sama dengan jaraknya ke garis F. Oh, saya ulangi. Yang jaraknya ke garis L sama dengan jaraknya ke titik F. Oke, jadi P adalah titik sembarang pada bidang yang jaraknya ke garis L sama dengan jaraknya ke F. Nah, kalau dikumpulkan titik-titik itu, jadi nanti tentunya akan ada titik di sini nih, yang jaraknya jelas-jelas sama gitu ya. Ini sama. Jadi ada titik di situ. Nah, tapi yang memenuhi tadi, di sini saya asumsikan, saya ralat lagi ya. Di sini saya asumsikan terlebih dahulu epsilon itu sama dengan 1. Jadi yang saya jelaskan secara lisan itu epsilon sama dengan 1. Entah kenapa saya banyak salah nih hari ini. Saya baca aja apa adanya yang tertulis di sini deh, ya. Jadi P di sini adalah titik sembarang yang jaraknya ke F sama dengan epsilon kali jaraknya ke L. Nah, untuk ilustrasi memang akan lebih terbayang kalau epsilonnya katakanlah sama dengan 1 atau sama dengan 2 atau sama dengan setengah gitu ya. Jadi kalau epsilon sama dengan 1, maka kesamaan bintang itu menyatakan titik-titik P yang jaraknya ke F sama dengan jaraknya ke L begitu ya. Terbayang ya apa yang terjadi di sini. Nah, kalau dihimpun titik-titik P itu membentuk kurva. Nah, kurvanya bisa macam-macam. Ya, ada 3 kemungkinan gitu ya. Bisa elips, bisa parabola, bisa hiperbola. Jadi jika epsilon sama dengan 1, ini yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi dalam bayangan saya memang contoh pertamanya tentu adalah epsilon sama dengan 1 ya. Maka persamaan bintang tadi merupakan persamaan parabola.
Jika epsilon lebih kecil daripada 1, tapi positif ya, maka persamaan bintang tadi merupakan persamaan elips. Jika epsilon lebih besar daripada 1, maka kita peroleh persamaan hiperbola begitu. Nah, kalau kita kembali ke gambar tadi, atau saya buat lagi mungkin gambar baru di sini ya nanti, persamaan parabola. Kita akan dapatkan persamaannya jadi ini, jarak P ke F sama dengan jarak P ke garis L sebetulnya gitu ya. Jadi saya gambar lagi. Oke. Sekarang kita tarik garis horizontal. Anggaplah itu tempat di mana F berada ya. Lalu ini 0. Ini garis L. Garis L-nya jadi sama dengan sumbu Y gitu ya. Sebentar. Salah. Salah lagi. Garis direktriksnya adalah garis Y sama D. Jadi ini jika garis direktriks atau garis vertikal yang tadi itu sama dengan garis Y sama dengan min P. Jadi di sini F-nya 0,P. Lalu garis direktriksnya ini yang saya gambar ya. Saya pakai warna lain deh. Ini garis direktriksnya. Garis L-nya. Nah, sekarang epsilon 1. Jadi salah satu titik yang memenuhi tentunya adalah 0,0. Jadi jarak ke L sama dengan jarak ke F. Nah, sekarang titik yang lainnya gimana? Bayangkan sekarang sebuah titik di mana? Kalau titik di sumbu Y, itu jaraknya ke L dengan jaraknya ke F, misalnya titik X ini. Jaraknya ke L dengan ke F lebih besar mana? Pak, Ya. maaf. Titik F-nya itu sepertinya harus di sumbu Y, Pak. Soalnya 0,P. Ya ampun. Iya. Aduh. Ini streaming salah terus lah. Maaf ya, nggak konsen ini. Harusnya kalau itu kan P,0 ya. Apa? Iya. Oke. Jadi ini harusnya diputar. Bisa nggak saya tidak mengubah, tapi Anda bayangkan ini sebagai sumbu Y, ini sebagai sumbu X. Ini sebagai sumbu X-nya. Maaf. Ini sebagai sumbu X-nya. Jadi menghadapnya ke sana gitu ya. Oke, Raymond? Supaya tidak gambar ulang aja. Oke, Pak. Oke ya. Oke, sekarang kalau titik yang saya beri tanda silang tadi, ke garis L kan jaraknya berapa? Ini adalah Y sama dengan min P, jadi titik potongnya itu berapa tuh? Ups. Duh. Titik potong sumbu Y dengan garis L itu koordinatnya min P ya di sini ya. Jadi jarak titik X ini, nah yang
namanya jarak itu kan ditarik tegak lurus ya. Jadi itu jaraknya adalah P kan? Kalau jarak itu ya tidak bisa negatif. Jadi jaraknya ini P kan? Betul, Raymond? Sedangkan jaraknya ke F tentu saja pakai ketaksamaan pakai dalil Pitagoras pasti lebih besar dari P ya. Ya. Karena itu sisi miring, alasnya sendiri sudah P. Ya, Raymond ya. Iya, Pak. Berarti yang memenuhi kesamaan ini mungkin kira-kira di sini kan? Kira-kira di situ. Ya. Harus agak ke kanan dong sedikit gitu ya. Betul? Harus agak ke kanan lah sedikit. Di sinilah kira-kira. Semakin jauh ke sana mungkin titiknya di sini gitu ya. Nah, demikian juga ini simetris di sini, di sini. Nah, kalau titik-titik ini dihubungkan, maka kita peroleh kurva. Jadi sebetulnya P itu kita himpun, kita dapat kurva. Kalau tadi penjelasannya seolah-olah kita punya kurva, lalu kita ambil titik-titiknya, lalu dicari persamaannya. Maaf, kurvanya tidak terlalu mulus. Nah, persamaan kurva ini apa begitu ya? Nah, persamaan kurva ini sama dengan ini. Tahu dari mana? Ya, tentu saja kita hitung. PF itu sama dengan apa di sini? Jarak P ke F, kalau ini titik P tadi, itu P ini sendiri koordinatnya katakanlah X, Y. Oke? X, Y kita tarik pakai persamaan, pakai dalil Pitagoras. Ini siku-siku. Duh. Sebentar. Ini karena miring. Jadi itu kalau kita ambil yang ini, yang di bawah, supaya kalian nggak pusing. Mohon maaf, kita ambil yang ini ya. Jadi ini P, X, Y. Jadi di sini, ini kan sumbu X nih. Ini berarti koordinatnya X kan? Berarti ini ordinatnya Y kan? Betul ya? Oke. Sekarang kalau kita hitung nih jaraknya ke F. Selisih absisnya adalah pakai Pitagoras ya. X kuadrat. Selisih ordinatnya apa? Y dan P selisihnya berarti Y min P kuadrat ya. Atau P min Y karena dikuadratkan sama aja lah. Oke? Oke Wahyudi? Oke, Pak. Itu jarak F, jarak P ke F. Sekarang jarak P ke garis L. Jadi ke sini. Inilah titik L besarnya. Berarti titik L besar itu absisnya X juga kan? Absisnya X, ordinatnya min P. Oke? Jadi berapa jarak P ke L itu? Tapi itu tinggal menghitung selisih ordinatnya aja. Yaitu berapa Wahyudi? Y dikurangi min P. Berarti Y tambah P, gitu P. kan? Nah, sekarang kita kuadratkan kedua ruas. PF sama dengan L itu setara dengan
F kuadrat sama dengan PL kuadrat gitu ya. Ini setara dengan X kuadrat tambah Y min P kuadrat sama dengan Y plus P kuadrat. Nah, saya akan hapus tulisan sumbu Y. Saya akan hapus tulisan sumbu Y. Saya tulis ulang di tempat yang lebih mendekati tanda panahnya. Yang ini tadi kita uraikan lagi. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2PY tambah P kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 2PY tambah P kuadrat. Oke, ada banyak yang bisa dicoret. Y kuadrat habis, P kuadrat juga habis. Lalu tinggal X kuadrat sebelah kiri. Min 2PY saya bawa ke kanan, jadi 4PY. Betul? Betul, Pak. Nah, itulah persamaan yang kita punyai di sini. Jadi persamaan ini tentunya merupakan persamaan parabola yang terbuka ke arah sumbu Y. Jadi di sini kalau mau dituliskan Y sama dengan X kuadrat per 4P gitu ya. Ini jadi terbuka ke arah sumbu Y. Tadi kalau gambarnya tidak salah orientasinya, ini terbuka ke atas begitu ya. Nah, sekarang bayangkan kalau epsilonnya bukan 1, tapi caranya kurang lebih sama aja. Ya. Saya akhiri kuliahnya di sini.